Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, nama saya Isyana Kuncoro Dewi, bisa dipanggil Isyana. Saya merupakan staf bidang penilaian. Untuk tahun ini pengadaan belangko ijazah SMP diserahkan kepada bidang Sarpras, maka kami saat ini membantu untuk mensosialisasikan isi persektian. Baik. Dasar hukumnya adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020. Ini mengenai perubahan Perseksjen Nomor 2 Tahun 2020 tentang spesifikasi, bentuk, dan tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2019 dan 2020. Poin perubahan terjadi di pasal 7, di mana kelulusan untuk SMP dan SMP LB program paket B atau sederajat ditetapkan tanggal 5 Juni 2020. Nah, tanggal kelulusan ini juga berlaku untuk jenjang SMP di SILN dan SPK. Kelulusan yang dituangkan melalui surat keterangan lulus ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah Disdik Kabupaten Kota. Dan surat keterangan lulus berisi tentang rata-rata nilai ujian sekolah atau rata-rata nilai ujian pendidikan kesetaraan. Tanggal penerbitan ijazah yang ditulis di belangko ijazah paling cepat sama dengan tanggal kelulusan. Berarti boleh lebih ya Bapak Ibu. Baik, ini adalah kode pada belangko ijazah. Untuk belangko ijazah dalam negeri ada kode DM. Kemudian LN ini khusus untuk luar negeri atau sekolah SILN. Terdapat kode urut, kode provinsi, kode jenjang pendidikan dasar SMP, kode kurikulum 06 untuk kurikulum KTSP 2006, 13 untuk kode kurikulum 2013, kemudian garis miring di sana ada nomor 7 digit. Khusus untuk SPK, dia ada kode dan singkatan SPK di nomeratornya. Ini bentuk untuk 2006 SMP, 2013 untuk SILN kurikulum 2006. Mohon maaf ini 2013. Ini di 2006, ini 2013. Kemudian ini untuk SMP luar biasa, ini khusus untuk SPK. Nah, tata cara belangko ijazah itu ada 2 halaman muka, di mana halaman muka untuk identitas, halaman belakang untuk hasil ujian. Dan ijazah ini harus ditulis oleh panitia penulisan ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah. Pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca. Tidak boleh menggunakan tinta yang mudah luntur. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan. Baik, ini pengisian halaman depan. Angka 1 diisi dengan nama sekolah yang bersangkutan, sesuai dengan nomenklatur. Angka 2 adalah nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah. Angka 3 diisi dengan nama kabupaten kota sesuai nomenklatur. Dan angka 4 diisi dengan nama provinsi. Angka 5 diisi dengan nama siswa pemilik ijazah dengan menggunakan huruf kapital. Dan penamaan ini harus sesuai dengan akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Untuk nomor 6, diisi tempat dan tanggal lahir siswa. Dan ini harus sesuai dengan akte atau dokumen kelahiran yang sah. Contoh penulisan Jepara, 17 Januari 2002. Angka 7 diisi dengan nama orang tua atau wali siswa pemilik ijazah. Angka 8 diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah yang tercantum pada buku induk. Dan angka 9 diisi dengan nomor induk siswa nasional yang terdiri atas 10 digit. Angka 11 diisi dengan nama kabupaten kota tempat penerbitan. Angka 12 adalah tanggal yang diisi oleh satuan pendidikan. Angka 13 diisi dengan nama kepala sekolah yang bersangkutan. Jika kepala sekolah definitif belum ada, maka segera dilakukan atau segera mencari pelaksana tugas dengan mandat khusus untuk tanda tangan belangko ijazah. Karena yang boleh menandatangan adalah minimal PLT, bukan PLH. Namun di belangko ijazah tulisan PLT tidak perlu dicantumkan. Angka 14 dibubuhkan sampel sekolah. Angka 15 pas foto, boleh berwarna atau hitam putih, dan dibubuhi cap 3 jari tangan kiri siswa. Halaman belakang. Angka 1 diisi dengan nama pemilik ijazah menggunakan huruf kapital, disesuaikan dengan akte kelahiran. Angka 2, tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah, sama, harus sesuai dengan akte kelahiran. Angka 3, nomor induk siswa. Angka 4, diisi dengan nomor induk siswa nasional yang terdiri atas 10 digit. Untuk angka 6, khusus SMP dan SMP LB, diperoleh dari rata-rata nilai 5 semester terakhir, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester dasar. Sebagai tambahan nilai kelulusan, ditambahkan nilai semester genap, kelas 9, atau hasil ujian sekolah, yang dalam hal ini bisa berbentuk portofolio dan tugas daring lainnya. Nah, di angka 6, nilai ujian sekolah itu diisi dengan bilangan bulat dalam rentang 0 sampai 100 tanpa desimal. Namun untuk rata-rata ditulis dengan bilangan desimal dengan pembulatan 2 angka desimal di belakang koma. Angka 8 diisi dengan nama kabupaten dan kota. Angka 9 diisi dengan tanggal penerbitan ijazah. Angka 10 nama kepala sekolah dan NIP. Namun bagi kepala sekolah yang bukan pegawai negeri sipil, NIP bisa diisi tanda strip. Angka 11 dibubuhkan stempel. Nah, ini khusus untuk belangko SPK, memang di belakang itu tidak ada daftar nilai. Untuk itu nanti pihak sekolah melampirkan. Nah, jika terjadi kesalahan penulisan ijazah, maka ijazah yang mengalami kesalahan itu harus disilang dengan tinta warna hitam, baik pada halaman muka maupun halaman belakang. Setelah itu, dimusnahkan, disertai dengan berita acara beserta keterangan. Misal, dia salah, belangko tersebut salah di bagian nilai, maka di berita acara dituliskan kesalahan belangko ijazah dengan nomor sekian, atas nama sekian, dengan kesalahan sekian. Nah, proses pemusnahan belangko ijazah dilakukan oleh satuan pendidikan, disaksikan oleh kepala sekolah dan pihak kepolisian. Dan berita acara tersebut harus ditandatangani oleh pihak kepala sekolah dan pihak kepolisian. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikan sebagai bukti. Sisa belangko ijazah SMP dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, disertai berita acara
ditandatangani oleh kepala sekolah serta kepala dinas, kabupaten, kota, atau pejabat yang wakili. Di Dinas Pendidikan sendiri, sisa belangko ijazah harus dimusnahkan maksimal 6 bulan terhitung sejak jadwal pengisian belangko ijazah. Nah, proses pemusnahan ini harus disaksikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan pihak kepolisian, dan harus dibuat berita acara. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu untuk dokumentasi. Nah, Satuan Pendidikan atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah dengan alasan apapun. Jadi semakin cepat diserahkan maka semakin baik Bapak Ibu, diusahakan tidak ditahan. Jika siswa tersebut pindah domisili, ijazah dapat diambil di satuan pendidikan yang menerbitkan. Namun catatan sekali lagi, tidak lama-lama karena takutnya hilang. Jika terjadi kesalahan penulisan dalam ijazah, setelah sisa belangko ijazah dimusnahkan, maka perbaikannya bisa dengan menerbitkan surat keterangan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat dinas pendidikan setempat. Nah, ini adalah kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Pertama, tentu saja melakukan sosialisasi bentuk dan tata penulisan belangko ijazah tahun pelajaran 2019-2020 kepada satuan pendidikan. Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan mengenai belangko ijazah hingga saat nanti pemusnahan. Menerima, memeriksa, dan menyimpan berita acara serah terima atau BAST dari penyedia. Melakukan penyimpanan sementara di tempat yang aman dan layak, mendistribusikan belangko ijazah, dan jangan lupa disertai berita acara dari dinas ke satuan pendidikan. Kemudian menerima sisa belangko ijazah dan belangko ijazah yang rusak disertai berita acara, serta rekap penggunaan belangko ijazah dari satuan pendidikan. Pemusnahan sisa belangko ijazah serta belangko ijazah yang rusak disertai berita acara dan keterangan. Kemudian membuat data rekap penggunaan belangko ijazah dan pemusnahan sisa belangko ijazah dari satuan pendidikan, dan mendokumentasi kelengkapan administrasi dan arsip dengan baik, baik itu BAST dari penyedia, dari satuan pendidikan, rekap penggunaan maupun foto. Baik, sekian Pak Arif.